Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Taufik, Kang estu kita taklimi, kita hormati sedaya kiai dan Kiai Syahrul saking Pondok Sunan Derajat kalau hormati, Kiai Mustaqim, sedaya kiai sivitas akademik Mathaliul Anwar yang sangat kita hormati, Bapak Kapolres Bapak Edi Febi Hutagalung yang masih saudaranya Nadia Hutagalung. Maka dari marga Batak tapi Ibu Sunda, lahir Sukabumi. Staf Menpora Ustadz Zainul Munasikhin kita cintai. Masih banyak lagi, siapa lagi ini, Pak Kapolsek saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, terkhusus dua bodyguard saya yang saya cintai, yang telah menyelamatkan mic jatuh. Udah. Sampean kan masih pramuka, baru belajar tali temali untuk bekal berburu dan meramu nanti. Ini sudah pendekar. Jadi, nah, siang hari ini kita ini akan mencoba menurut Pak Kemenpora ini kita mesti belajar kebangsaan. Kenapa? Kebangsaan menjadi penting karena ada problem besar. Apa itu? Problem milenial. Problem milenial sekarang ini adalah problem terbesar umat manusia, yang menurut pakar masa depan dunia menyebut dengan sebutan millennials killing everything. Ngerti ora sampean? Millennials killing everything. Jadi pembunuh terbesar sekarang adalah milenial. Jadi milenialnya abad pembunuh, membunuh hampir semua yang kita dulu nggak pernah membayangkan. Dulu orang berkirim surat itu dengan pos, oleh milenial dibunuh secara keseluruhan, habis karena berkirim surat cukup dengan SMS. Maka pada saat yang sama Kementerian Pos dan Telekomunikasi hilang. Maka yang jurusan Pos dan Telekomunikasi sekolahannya ya bangkrut, karena mengirim surat sudah tidak perlu lagi pakai pos. Dulu saya, waktu saya masih jatuh cinta, pahlawan saya Pak Pos, saya tulis surat cinta dengan kertas berwarna pink. Itu zaman saya
saya kirim lewat pos. Nah setiap Pak Pos lewat sampai ada lagu Pak Pos, Pak Pos. Kalau lewat itu kita berdebar, pasti aku dapat balasan surat. Kalau lewat, aduh nggak jadi. Maka hubungan antara Pak Pos dan cinta ini menjadi sangat erat, dan karena adanya Pak Pos maka cinta menjadi sangat menyakitkan. Tak kasih contoh, ini generasi milenial yang masih sangat muda. Kita rindu tidak pernah mengerti dia ada di mana. Loh, kok kita kangen nggak mampu menggambarkan senyumnya. Merindukan dan membayangkan itu menggigil. Maka ada istilah cinta itu membunuhmu. Maka cinta itu menjadi sangat dalam sampai ke lubuk hati. Tapi generasi milenial tidak lagi merasakan indahnya cinta. Generasi milenial dibunuh cintanya oleh millennials killing everything. Kenapa? Kalian gak lagi merasakan cinta yang membeku, cinta yang menyakitkan. Karena kalian kalau cinta terlalu mudah berkomunikasi. Baru rindu sudah katakan kangen yang. Kangen yang. Lho kok acur-acur. Iki bahasane wong Lamongan. Acur-acur. Nyenyek jarene. Loh ini. Jadi makanya anak-anak sekarang ini susah untuk mendapatkan cinta yang indah. Karena cinta tanpa imajinasi. Karena cinta yang indah sudah dibunuh oleh milenial. Kangen dikit kirim foto, langsung dijawab pret. Cintamu tidak indah lagi adik anak-anakku sekalian. Cintamu sering tumpah. Setiap kangen kau lupakan. Dulu zaman saya cinta itu kuat sekali di dalam hati, karena cinta ada dalam imajinasi. Makanya karena cinta dalam imajinasi, ketemu itu sesuatu yang sangat indah. Bahkan mendapatkan salam sudah cukup membuat kita bisa tidur selama berminggu-minggu. Dapat salam dari siapa? Itu tuh. Nek wong Jawa Timur, kondi aree. Lah sekarang kamu tidak lagi merasakan indahnya rindu, karena cintamu penuh kecurigaan. Karena kamu pasti merasa bukan hanya kamu yang di WA, dan juga bukan hanya kamu yang di SMS. Kamu merasa bahwa seluruh pasanganmu di-add dan dijapri. Kamu merasa dicintai lewat WA, tapi kadang kamu merasa dikhianati lewat Telegram. Inilah generasi milenial. Ya toh, ayo mulai saling mencurigai. Loh, kamu nggak ngerasakan lagi indahnya cinta.
Bahkan cinta yang begitu indah, kita cinta dari SMA itu kita sampai nggak ngalami sudah. Karena cintamu setiap hari meledak. I love you. Mah. Jadi kalian nggak ngerasakan yang indah. Makanya generasi milenial sangat susah bikin komitmen, sangat susah bikin janji. Ketika berjanji sangat mudah diingkari, karena kadang berjanji tidak lewat mulut, hanya lewat lambaian tangan di Facebook. Ini generasimu, makanya kita mulai ngomongin bangsa, karena kamu sudah menghancurkan, generasimu ini menghancurkan hal-hal yang besar. Departemen store, tempat dulu kita berekreasi, ke mall-mall besar, sekarang mall-mall besar sebentar lagi tidak akan lebih, mungkin 10 tahun lagi departemen store akan mati semua. Karena apa? Orang bisa melakukan pembelian secara online. Anak saya kelas 3 SMP berbelanja produk dari Amerika seharga 17.000. Saya nggak kebayang di akal saya beli dari negeri, dari sebuah kota namanya Missouri dengan harga 17.000. nggak kebayang saya. Pesawatnya berapa? Tapi itu terjadi. Belanja peniti dari Meksiko. Ini milenial yang dulu ditawarkan oleh toko-toko retail. Kita tunggu 10 tahun lagi itu akan dibunuh oleh yang namanya milenial. Karena saya makan sudah, tinggal telepon dari dalam kamar, datang yang namanya GoFood. Bong Matoliul Anwar belum kenal namanya GoFood, karena kenalnya masih wuduan mangan bareng. Ahli-ahli masak di kampung-kampung yang dulu membutuhkan orang-orang yang sangat hebat dan ahli masak, itu sekarang habis dibantai oleh yang namanya catering. Ini jadi besok ini habis. Dulu olahraga yang paling bergengsi di dunia namanya golf. Orang mati-matian berlatih golf, menggantung sepatu golf untuk disebut sebagai ahli golf. Kemana-mana membawa stick golf agar dianggap sebagai orang yang bergengsi karena kemana-mana golf. Sekarang golf mengalami penurunan yang luar biasa. Dan olahraga yang paling hebat bukan lagi golf, tapi entah apa sebentar lagi akan muncul. Sepak bola tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat indah, dibunuh oleh sebuah sepak bola kecil namanya futsal. Dan futsal nanti akan habis, dibunuh oleh yang namanya Kenapa? Perusahaan-perusahaan properti sekarang bangkrut. Bahkan Meikarta dengan kelas internasional mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena sekarang orang-orang tidak lagi punya anak banyak dan mereka terbiasa berbagi satu rumah untuk 2 anak. Maka perusahaan-perusahaan banyak bangkrut. Era sabun Rinso sebentar lagi akan habis. Karena sekarang sudah ada sabun Matic. Dan kalian belum punya sabun Matic karena kalian belum pernah punya mesin cuci, masih pakai super busa. Ya, wajah-wajah yang dulu sangat dikenal dengan wajah-wajah lokal sekarang sudah mulai habis karena terjadi percampuran etnik. Orang Indonesia, orang Jawa dengan hidung pesek tiba-tiba keluar hidung mancung karena ternyata apa? Terjadi perbauran dengan orang Bangladesh, orang India, orang Cina. Terjadi karena apa? Karena akses pergi ke luar negeri. Ini habis ini nanti.
Ini millennial killing everything. Gedung Biskup yang dulu eranya kita berpacaran luar biasa indahnya. Dek, malam minggu nonton Biskup. Ya mas. Sekarang era itu hilang, gedung Biskup bangkrut semua, tinggal 1-2. Kenapa? Karena orang bisa lihat televisi, lihat film dari gadgetnya masing-masing. Nanti study tour akan mati, study tour dunia akan habis, karena kalian bisa belajar mengenali tempat yang jauh cukup dari sebuah gadget yang sangat kecil. Kalian tinggal cari bokong India, klik keluar gambarnya tanpa harus ke India. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Lah ini makanya belajar kebangsaan menjadi penting, karena sebentar lagi dunia akan berada dalam satu kendali. 10 tahun lagi orang sudah tidak akan pernah melihat uang. Sebagaimana anak-anak Cina sekarang tidak pernah lagi mengenal uang. Ada anak-anak Cina, ada anak-anak Amerika yang membakar dolar karena mereka tidak lagi mengerti uang. Yang mereka ngerti adalah kartu yang di situ ada uang, mulai dari ATM sampai kartu kredit. Tahu? Ayo, bakul popok sekarang habis karena ganti pampers. Ya, bahkan kepolisian 30 tahun lagi akan terjadi pengurangan anggota yang sangat luar biasa, karena maling bukan lagi diawasi oleh polisi, tapi mulai diawasi oleh CCTV. Loh, ini millennial killing everything. Loh, jadi sampai jangan bayangkan ya, kayak dulu waktu kecil saya mengalami indahnya rembulan, maka banyak sekali lagu syair dan rembulan. Oh rembulan, sekarang indahnya rembulan kalah dengan gelap merlapnya listrik, nggak temu lagi. Zaman kecil saya sampai nggak ngalami betapa indahnya mendengarkan sahur sepuh Brahma Kumbara. Awas kakang. Iya, biu itu. Sekarang udah nggak bisa. Ya, kiai-kiai kita ini dulu masih seneng sekali lihat wayang. Sekarang wayang diganti dengan sinetron. Tari bedoyo di Yogyakarta adalah tari yang sangat sakral dan sangat religius, dengan pelan begini. Sekarang anak-anak milenial nggak tahan dengan lagu yang sangat pelan, butuh lagu yang itu. Sekarang sudah tidak lagi ada mengenal lagu 5 menit lagi, nggak kenal, langsung share it, langsung SMS, abang tukang bakso mari-mari sini, aku mau beli. Nggak ada mari-mari sini, telepon bang 5 bungkus, nggak ada. Besok sekolah mungkin juga begitu. Loh, sekarang banyak sekali sekolah yang tidak perlu ke sekolahan, cukup dari rumah buka akses. Mathaliul Anwar kapan-kapan mesti menyiapkan situasi seperti itu. Oh, ini loh milenial. Nah, milenial ini yang akan membuat internasionalisasi, yang akan menggerus seluruh potensi-potensi dunia. Apa yang ada di Indonesia ada di Cina, apa yang ada di Cina ada di Indonesia. Anak-anak muda Indonesia sekarang lebih bangga memakai cukuran mohak daripada cukuran Indonesia dengan celipir di sini. Makanya anak-anak Indonesia sekarang takut kehujanan karena takut rambutnya guling.
Orang Korea menggunakan rambut dengan mata tertutup separuh, anak Indonesia berlomba-lomba menggunakan tutup separuh sambil gini-gini jalan. Ini dunia, masa depanmu nak. Kamu tidak pernah lagi melihat mesin ketik yang cetok, nggak akan lihat. Dulu saya mengalami cetok, kalau keliru pakai tip X. Sekarang nggak ada kelirunya, bisa nih. Marah-marah sekarang sama orang susah untuk dikendalikan. Kalau dulu marah, kalau nggak ketemu tidak akan marah. Dipisah selama seminggu kita akan reda, dan ketika ketemu kita saling memaafkan. Tapi marah sekarang walaupun tidak ketemu bisa saling marah-marahan. Ya kucing gue yo. Terus makanya sekarang anak-anak sekarang susah didamaikan karena di dalam kamar bisa berkelahi. Ayo, main kon kamar sana, ayo main ini wedhus main wis lu gak iso leren. Itu zaman generasimu yang saya nggak ngerti nanti apa. Nah, inilah dulu yang disebut oleh seorang pakar bangsa namanya Ernest Renan ketika menulis What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Yang dalam bahasa Al-Quran disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Nah, ini di eranya Nabi Muhammad. Kalau eranya Nabi Adam masih disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, masih disebut laki-laki dan perempuan, dan kita pada dasarnya sama. Seluruh manusia di dunia ini sama, bapaknya satu Nabi Adam, ibunya satu Siti Hawa. Turunnya di mana? Di Arab sana. Akan tetapi kemudian setelah manusia berkembang biak, berubah menjadi suku-suku, dan setelah itu berkembang berpisah-pisah menjadi sebuah bangsa. Ciri bangsa itu apa? Ada perubahan warna kulit dan ada perubahan bentuk tubuh. Nabi Adam di sana tinggi besar, akhirnya keturunannya yang masih di Arab sana tetap cantik, tetap ganteng dengan hidung mancung, rambut agak ikal. Yang bergeser ke Eropa berubah menjadi putih dengan tinggi besar, rambutnya merah. Yang bergeser ke India berubah menjadi kecoklatan dengan tinggi yang masih besar. Yang bergeser ke Cina berubah menjadi tembem-tembem, sipit-sipit, kriyip-kriyip begini. Yang berpindah ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi goreng. Yang pindah ke Indonesia berubah menjadi kecil-kecil, pesek-pesek, rembes ini. Kalau saya mau tanya, kamu yakin bahwa nenek moyang kita Nabi Adam? Yakin. Kenapa anak cucu Nabi Adam ketika pindah menjadi berubah? Saya pengen tanya. Apa jawabmu? Ayo, apa jawabmu? Yang jelas siapa yang paling berani berdiri? Saya mau nanya. Ayo berdiri, jawab. Boten penjenengan cing tinggi generasi milenial ini. Ayo jawaban. Kalau perlu pakai dalil. Ayo. Berdiri ke sini, kasih mic kalau ada yang bisa jawab. Tak kasih uang 100.000 kalau ada yang bisa jawab. Nanti yang bayar Mas Zainul Munasihin. Ayo 100.000 yang bisa jawab. Kenapa begitu berpindah? Keyakinan kita Nabi Adam adalah manusia pertama dengan istri Siti Hawa. Kenapa anak cucunya yang berpindah-pindah menjadi berubah? Saya pengen tahu, ada yang bisa jawab. Wahai generasi milenial yang katanya paling cerdas, yang melampaui kecerdasan kami di generasi yang lebih tua, jawaban ayo. Jangan malu-malu, ayo munio. Kenapa menjadi berubah? Ayo jawab, berdiri.
yang paling berani dan paling pinter dari matolek ini siapa? Ayo, ayo maju, maju, ayo maju. Perempuan yang berani ternyata nggak usah ngalah, wong pancene kalah kamu. Ayo. Karena Nabi Adam kan punya anak, terus anaknya itu kawin silang. Oh ya, ya, kawin silang. Gitu mungkin. Kawin silang sama siapa? Keturunannya. Iya, lo terus kok kalau kawin silangnya kok berubahnya jadi jauh? Yang tetap di Arab kok tetap cantik ganteng? Kenapa? Mungkin karena wilayahnya kan. Mungkin. Nah, ya sudah nggak apa-apa mungkin. Kalau yang ke Eropa kenapa tinggi besar dengan rambut merah? Karena di sana itu adem. Adem. Ya udah 100.000. Lah 100.000. Lah beneran 100.000. Nah. Kamu. Loh, itu kalau Pak Jokowi sepeda nyambil gitu ya. Itu. Sebenarnya saya juga punya uang, tapi Mas Zainul yang memang dermawan dari 100.000 gitu. Jadi memang inilah rahasia besarnya Allah. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Nggak ada? Ayo ini masih. Ayo ini, ayo. Ini perlu ini. Kok sing jawab kuru-kuru ini? Ayo, apa? Karena mungkin perubahan tinggi badannya. Loh lah iya perubahan tinggi badannya. Lah itu kenapa? Ya itu kenapa? Perkawinan antara orang tinggi dengan orang pendek. Nah, ini nanti soalnya ini nanti yang bayar Pak Kapolres ini. Kalau bisa. Ayo. Karena keturunannya. Loh, ini kan pertanyaannya. Bentar dulu, sabar 100.000 sabar. Kan Nabi Adam gede 60 dhiro. Sak dhiro itu segini, 60 gini berarti sekitar 50 meter. Lah kok sampai jadi sampean kok jadi segini, ini gimana ceritanya? Penciutan badan. Lah ya penciutan, kenapa menciut? Ya udah 100.000 ambil dari Pak Kapolres. Nah gitu, salim dulu Pak Yainya, salim kok. Waduh kamu itu salim loh. Udah sana ambil 100.000. Lah ini jadi kemudian ini apa satu lagi yang sebelah situ. Ah ayo sini 100.000 ini. Ayo ini. Ayo kenapa? Karena perbedaan genetik sama wilayah. Nah terus? Sudah kita genetik itu apa? Genetik itu kayak darah, DNA-nya.
Lo kan DNA-nya sama-sama Nabi Adam. Iya Pak, tapi kan Nabi Adam dan Ibu Hawa kan belum tentu genetiknya DNA-nya sama. Lah terus peralihan DNA itu faktornya apa? Ya perkawinan. Loh, lah kenapa kalau perkawinan kok DNA-nya berubah? Ya itu Pak yang lebih dominan, misalkan yang laki-laki itu nanti menurun ke anaknya yang itu. Oh. Mungkin Pak. Lu kok mungkin. Terus gimana? Terus apa tadi wilayah itu kenapa wilayah Kalau mempengaruhi? di Arab kan panas, terus ada di Eropa itu wilayahnya ada yang dingin. Oh. Gitu. Oh ya gitu aja. Sama perbedaan cuaca dan ya sudah 100.000 ambil. Nah ini dari Mas Zainul. Nah ini malah kok ini 1.000 seneng no cendol. Nah satu lagi ini mau ayo ini yang pinter kayaknya ini. Wah ini ayo namanya siapa? Nurul Azam. Nurul Azam. Nah ini kayaknya ini pinter ini Karena Allah itu maha adil. oh ya sudah gitu aja. Terus Yang diciptakan di Arab itu kan dikira-kira aja kan cuacanya panas. Kalau kita diciptakan di Arab, panas di Indonesia seperti ini aja kita udah mau kering keriput gini. Apalagi kita di Arab. bagus Lah kalau kita diciptakan di musim salju, lah itu kan kita bisa mati kedinginan. boleh ya terus Makanya kita diciptakan di Indonesia dengan suhu yang kadang panas kadang dingin. nah cocok masuk akal 100.000 nah loh kok akean ya cukup satu kali lagi ini Ya, karena mungkin Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan keturunannya itu dari sperma. oh ya terus kalau kok tahu kamu kalau Nabi Adam dari tanah? Katanya Pak Yai. Katanya Pak Yai. Ya terus Sudah gitu saya serahkan kepada Allah. oh dikembalikan lagi kepada Allah gitu. Oh ya sudah ya 100.000 nah udah wes cukup jadi yang namanya bangsa nah anakku sekalian itu yang namanya wis bar bayar 100.000 karyatus ya monggo ibu monggo nah ini nanti terakhir ada lagi soalnya tenang aja terakhir ada lagi ya gelombang terakhir masih ada lagi nanti tapi kalau gelombang terakhir nanti mungkin lebih banyak itu nanti iya tenang aja ini masih ada nih pokoknya ini generasi milenial ini jadi itulah yang terjadi monggo menjadi manusia yang akhirnya berbeda-beda. Nah ketika berbeda-beda Arab menjadi seperti itu, Eropa menjadi seperti itu. Di dunia milenial, ini di dunia milenial, di dunia akhir zaman yang diajarkan bahwa manusia dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi semuanya adalah sama, yang punya konsep itu hanya Islam. Yang punya konsep bahwa manusia itu memang berbeda-beda itu hanya Islam. Yang lain tidak punya konsep itu. Eropa punya konsep bahwa manusia yang sesungguhnya manusia adalah hanya ras Arya.
Ras Arya ini adalah ras terbaik yang terlahir sudah sebagai manusia. Di luar ras Arya, ras Aryanun ini adalah merupakan evolusi dari binatang yang sebelumnya. Makanya kalau disebut bangsa yang mengajarkan bahwa manusia berbeda-beda bangsa tapi tetap manusia, itu hanya Islam. Hanya Islam yang mengajarkan bahwa kalian kuciptakan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Dijelaskan oleh teori modern, warnanya berbeda kulit, makanannya berbeda, struktur tubuhnya berubah. Itu Islam yang mengajarkan. Bangsa Eropa tidak mendapatkan pelajaran itu. Makanya bangsa Eropa menganggap bahwa di luar Eropa adalah merupakan evolusi dari monyet. Bahkan ada yang mengatakan evolusi dari lemur. Untuk sampai menjadi Homo sapien melalui proses yang namanya Pithecanthropus. Makanya ketika melakukan imperialisme atau penjajahan, orang Eropa punya kekejaman yang luar biasa. Ketika orang Eropa melakukan penjelajahan melalui Christopher Columbus sampai berhenti di Tanjung Harapan yang menembus pedalaman Afrika, mereka kemudian melihat orang Afrika dengan kulit yang hitam. Mereka percaya bahwa Afrika adalah neraka, karena mereka punya keyakinan bahwa orang yang tidak patuh kepada Tuhan akan dibakar di neraka dengan gosong. Begitu lihat Afrika, Christopher Columbus mengatakan, saya telah menemukan gerbang neraka. Makanya kemudian orang Afrika ditembak aja, diburu, karena menurut mereka ini hanyalah orang-orang neraka. Maka mereka diperbudak, dan terakhir gerakan yang sangat besar perbudakan, sampean bisa baca dalam sejarah, namanya sejarah Amistad ya, sampean cari itu, catat sejarah Amistad, bahwa Afrika, makanya sampai orang Afrika ada yang biar tidak masuk dalam perbudakan Eropa, dia sobek mulutnya di sini. Makanya banyak sekali suku-suku di Afrika ini kulit bibirnya sobek, dan diajarkan bahwa cantik adalah tanpa bibir. Maka merongos tanpa bibir gini menjadi cantik. Ada yang kupingnya dipotong agar apa? Agar tidak kena perbudakan. Orang Eropa yang ke Indonesia menganggap bahwa orang Indonesia karena kecil-kecil dianggap sebagai terusan dari yang namanya monyet. Dan secara tidak sadar kita ikut menerima bahwa mereka menggunakan propaganda ditemukannya Pithecanthropus erectus, wajakensis dan soloensis. Klaim pengetahuan bahwa di sini adalah manusia tertua yang merupakan keturunan kera, tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan bahwa orang Indonesia sesungguhnya adalah evolusi dari kera. Dan kita bersemangat, iya kita punya manusia tertua namanya Pithecanthropus erectus, yang sesungguhnya kalau kita tidak menyadari sampean dianggap sebagai keturunan monyet. Makanya imperialisme Belanda di sini kerasnya luar biasa melakukan pembantaian, karena mereka menganggap mereka adalah manusia dari sapien dan kita adalah evolusi kera. Ini padahal dari sisi kebangsaan, dari sisi nalar kebangsaan, bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita dibikin berbangsa-bangsa oleh Allah. Makanya kita kemudian menjadi bangsa yang hampir sama, dan itu hanya Islam yang mengajarkan bahwa yang namanya bangsa itu hanya berbeda kulit, berbeda suku, berbeda makanan, tetapi sebagai manusia batinnya adalah tetap sama. Bahkan zahirnya tetap disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ahsani taqwim kita sebenarnya juga tidak kalah dengan ahsani taqwim di tempat lain. Orang Mesir mampu membangun piramid, kita juga mampu membangun Borobudur. Kalau Eropa pernah melakukan penaklukan ke benua Afrika,
Kita bahkan pernah menaklukkan 2/3 dunia waktu negeri ini berada dalam pusat kekuasaan Singasari. Jadi kita bukan bangsa yang kecil. Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan semenanjung Korea bisa ditaklukkan oleh Majapahit dan Singasari, sehingga ada tokoh besar di sebuah provinsi namanya Kim Hae bernama Surowareng. Tidak mungkin orang Korea bernama Surowareng. Surowareng hanya nama orang Singasari atau orang Majapahit. Makanya dalam teori kebangsaan, bangsa kita menempati sebuah bangsa yang sama dan sederajat dengan bangsa yang lain. Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa kita selangkah lebih maju karena pula punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Artinya apa? Dari sisi manusia yang mereka sebut sebagai berbeda, kita punya sejarah yang sama besar, sama-sama besar, bahkan kita lebih maju. Jerman sampai hari ini tidak mampu melebur baja melampaui panas 7.000 karena nuklirnya tidak sanggup reaktornya. Tapi Nusantara punya alat senjata namanya keris. Sunduk keris yang tengah terbuat dari logam bintang meleleh di suhu 15.000 derajat, mampu melelehkan logam bintang yang sampai hari ini Jerman nggak sanggup mengangkat suhu di atas 7.000. Artinya dalam teori pemanasan logam, bangsa ini lebih maju daripada bangsa Eropa. Bangsa ini lebih maju dari bangsa Eropa. Dalam ilmu pengobatan, hari ini orang-orang Eropa masih sanggup belum memecahkan obat orang Nusantara. Gus Dur itu sakit stroke 8 kali tidak mati. Orang Eropa melakukan penelitian secara langsung pada Gus Dur. Orang Cina melakukan penelitian secara langsung pada Gus Dur. Mereka tidak bisa mengerti kok ada orang stroke 8 kali kok tidak mati. Akhirnya Gus Dur diteliti dan mereka lebih kaget ketika Gus Dur setiap hari tidak minum obat, hanya minum air yang disuwuk, gitu tak. Gitu. Orang Eropa nanya ke saya, ini pengobatan apa? Pengobatan santri. Kok cuman ditiup gitu? Iya, air dititipi doa. Doa apa? Doa kesembuhan. Bagaimana Anda percaya air kamu titipi dengan doa kesembuhan? Ketika dia bertanya begitu, saya balik bertanya, kalau saya menitipkan doa di air kamu tidak percaya, sementara kamu buat kaset bisa dititipi suara dan lagu. Kalau kaset yang terbuat dari plastik bisa dititipi suara dan lagu, apa tidak mungkin air dititipi oleh doa? Flash disk bisa dititipi Quran, hard disk bisa dititipi sekian ribu suara. Maka bukan barang aneh kalau kemudian air bisa dititipi doa. Dan yang ngajarkan ini siapa? Rasulullah dan para sahabat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Air bisa dititipi pakanan barokah, makanan bisa dititipi doa. Maka sampean kalau mengerti itu, sampean tidak akan pernah sulit dalam kehidupan. Cinta kalian ditolak, ambil apel, titipi doa cinta, maka kasihkan sama yang kamu cintai, pasti dia akan mengatakan I love you. Lah iya, tapi kadar kekuatannya berapa? Ada yang cuma 3 hari. Itu 3 hari. Itu zaman saya sering saya pakai kalau saya sedang study tour. Study tour 4 hari, maka kemudian saya cari yang paling indah di situ. 4 hari jadi kekasih selama study tour. Kalau kamu pengen tahu, nanti tak ajar ya. Tapi jangan rame-rame. Bawa gula sama kopi. Lah itu maka nenek moyang kita nggak pernah khawatir itu, nitipi air doa. Makanya calon lurah paling takut dengan makanan yang nggak dikenal, karena khawatir makanan yang dikenal tidak dikenal ini berasal dari rivalnya, dari lurah yang sebelahnya. Jangan-jangan makanan ini berisi linggis, pupuh linggis gitu. Makanya kalau kalian punya pacar kok tiba-tiba pengen pergi, ambil air,
Doakan semoga kembali lagi. Bacakan ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Bila perlu dinyanyikan, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Iya, terus habis itu cuk gitu kasihkan, I love you. Orang kan, oh iya, mereka bisa terima. Dan orang Eropa sampai hari ini nggak bisa memecahkan ketika mereka saya ajak untuk meneliti pengobatan di Indonesia. Apa? Karena orang Indonesia terutama di Jawa ada pengobatan pasca biologi dan metafisika. Apa? Anyang-anyangan. Ini pengobatan yang nggak bisa dinalar oleh dunia manapun. Oh, anyang-anyangan kok jempolnya sing ditaleni. Ini apa? Iya, dan itu sembuh. Inilah namanya pengobatan Bluetooth atau pengobatan share it. Burungnya yang anyang-anyangan, jempolnya yang ditaleni. Nah, kalau itu tetap kita pakai pengobatan itu, dunia akan mengalami kebangkrutan. Bangkrutan apa? Pabrik obat anyang-anyangan kalah sama merang dan karet. Di Indonesia ada pengobatan yang unik. Apa? Sakit mata diobati pakai kencing, diuyui tok cukup. Seandainya itu tidak kamu sebut sebagai pengobatan sesat, maka obat sakit mata akan tutup pada saatnya. Di Indonesia ada pengobatan yang lebih unik lagi. Apa? Cantengan. Bagaimana bisa cantengan kok malah diincepno silite pitik? Itu kalau tidak di Indonesia nggak ada. Ini bangsamu, ini bangsa, ini khazanah kita. Kita ini bangsa yang aneh. Ya, loh ini lo bangsamu. Ternyata apa? Antara anus dan ujung silit pitik itu ada sebuah asam yang mampu membunuh seluruh kuman. Nenek moyang kita taunya dari mana? Asam itulah yang membuat ketika telur keluar bisa mengeras, dia melampaui cuka. Apakah nenek moyang kita dulu ingu-ingu silite pitik terus tahu? Ya nggak tahu, yang jelas tahu. Ini pengobatan. Lah, bangsa kita, bangsa ini jangan kamu ragukan kekuatannya. Dalam sisi linguistik, dalam ilmu yang disebut ilmu bahasa, kita punya bahasa yang sangat unik dan seluruh dunia nggak ada yang sanggup memecah bahasa kita. Apalagi bahasa Jawa. Orang Arab bilang rice, orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice. Orang Jawa lebih detail. Kalau masih di sawah kecil namanya wineh, muleh, nguyoh. Wineh ya, gede didik namanya pari. Nek wis dipanen jenenge gabah, wite jenenge damen. Nek wis digiling jenenge beras, ampase jenenge dedeg. Berase sing cuwil-cuwil jenenge menir. Buntel godhong jenenge buntel janur jenenge lonjong titik jenenge ora dibungkus jenenge gondol cecek siji jenenge uplek-uplek jenenge silite gosong jenenge ora kepangan garing jenenge orang sana menyebut rice atau rus. Ini bangsamu, ki bangsamu, maka jangan pernah kamu malu menjadi orang Indonesia. Orang Arab mengatakan sakoto tiba, wong Jawa ya delok tibane Kang. Nek mengarep lambene lemah tok nyosop. Nek plung jung plung kecem le. Nek beruk nap. Nek mengburi ngep. Nek mune glim. Nah, lek brek lagi tiba sana cuman sakoto.
Iki bahasa, nggak ada yang bisa memecah itu. Kita uji sudah di seluruh dunia. Makanya kalau bahasa Al-Quran di dunia yang bisa mengimbangi bahasa Jawa, mulai sampai nojo kelangan Jawane ya. Bahasa Indonesia nggak sanggup karena bahasa Indonesia ini masih terlalu muda. Bahasa Indonesia tahun 28. Petuk basa Jawa, bahasa Indonesia mati. Kunduran truk apa? Aisyah. Telusupen. Udah tahu sampean. Cak Narto Melayu kecirit-cirit. Oh, ndak tahu sampean. Ayo ngising medengkreng. Oh, ayo ketenggengen. Ayo ngisinge pringkil-pringkil. Nggak bisa sudah. Makanya bahasa Jawa ini kuat ya. Bahasa Inggris sleep, bahasa Arab naum, bahasa Jawa para kiai nendro, bawahnya dikit sare, ngisore meneh tilem, kekasih kita bubuk. Loh ya kan, loh bubuk yang kan, kalau bubuk yang wong biasa tuh turu, nek wong beling batang ngicek. Lah itu makanya hati-hati, bahasa itu beda. Makanya tadi siapa yang dari S2 namanya siapa? Aziz, besok lagi kalau di Jawa jangan ngomong begitu, tadi ada yang salah. Dicintai, jangan kalau di Jawa. Jangan dipisah. Kalau dipisah masalah itu kalau orang Jawa dicintai. Ini orang Jakarta nggak ngerti. Kalau kita dicintai nggak apa-apa, tapi kalau dicintai iya besok jangan dipisah. Kita dicintai gitu nggak apa-apa, tapi kalau dicintai iku padha karo wong loro, siji bakulan ndok, siji bakulan jaran. Ndok jaran. Ndok jaran, yo sapa sing tuku? Lah ya. Itu. Loh itu. Itu sama dengan cerita dulu ada apa tukang batu sama peternak burung, itu sama orang lagi pacaran. Aku beli besi panjang burungku. Sehingga panjang burungku ya di situ. Lah yang ini pacaran apa lagi membersihkan baju pacarnya, ku setrika lah ya. Nah, itu bahasa. Jadi dicintai. Nah, di sini kok dipisah di Jawa jadi dicintai. Pagi-pagi tai semua diganti. Ini bahasa, makanya insya Allah ya kita punya bahasa gitu, lengkap. Apa sih yang tidak kita miliki? Orang Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Apa kita nggak punya? Kita punya bawang putih, bawang merah. Apa yang berbeda? Orang Eropa punya kisah cinta besar. Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila atau Laila Majnun. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ing Tai. Kita punya kisah cinta Ande Ande Lu. Apa bedanya? Le dole si ande ande lumo temuruna ana putri kang unggah-unggahi punya kita.
Sana punya kisah besar yang namanya Samson, kita punya cerita besar tentang Bandung Bondowoso. Sana punya kisah besar namanya kura-kura ninja, kita punya kisah besar namanya Kancil Nyolong Tibono. Apa bedanya? Sama, kita punya hal-hal besar, nggak ada bedanya. Lalu terus apa yang membedakan bangsamu dengan bangsa yang lain? Karena keadaan bangsa yang berbeda. Orang Eropa kena musim dingin, makanya orang Eropa punya target hidup yang sangat keras, mengambil seluruh minyak dari seluruh dunia untuk menghidupkan turbin. Karena kalau sampai musim dingin negaranya tidak mampu menghidupkan mesin pemanas, negaranya akan mati kedinginan. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Kita tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sana teknologinya AC untuk pemanas dan pendingin, karena kita tidak panas dan tidak dingin, teknologinya cuma sarung sama kebut. Panasan yo kebut-kebut, kademen kemulan sarung loh, itu mang ini. Orang Eropa kalau musim dingin dia tidak bisa makan pakai sayur karena seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya kalau bulan Desember Natal pakai daun cemara. Jangan marah sama daun cemara, jangan kau katakan ini pohon Kristen. Orang cemara dipakai untuk hari Natal karena hanya itu yang tidak rontok. Seandainya Natal itu asli Indonesia, mungkin bisa pakai daun jambu, pakai daun bangka. Inilah makna lita'arofu, dan itu Islam yang mengajarkan. Orang Eropa kalau musim dingin tidak mendapatkan ikan karena sungainya mengering menjadi es, tapi bangsa kita sehari-hari selalu mendapatkan ikan. Air sungai selalu ada ikan. Tidak dapat betik ya dapat cepat, tidak dapat cepat ya dapat pader, tidak dapat pader ya dapat gondang, tidak dapat gondang ya lele, tidak dapat apa-apa ya kodok. Nah itu bangsa kita. Besusul loh, wong Lamongan ono besusul, ono bekengking, bekecot, ayo ono wagal, yuyu, wedeng, kelampat, wong Lamongan. Ono kijing, ono sisipan, ono tai. Ayo, ini kita ya. Orang Eropa hawanya sangat panas, hangat dingin. Kalau musim dingin kehilangan matahari sehingga kehilangan sinar ultraviolet. Kulit yang tidak ada sinar ultraviolet akan kehilangan pigmen. Dengan pigmen yang hilang berubahlah kulit orang Afrika, orang Eropa menjadi bintik. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia, terus dede gitu, pakai kotang tok. Iya, itu bukan porno, itu dede. Sampai anaknya sing ngeres. Makanya sampean harus mengerti nanti kalau gede jadi pejabat, jangan bikin peraturan turis harus pakai jilbab. Dia akan pergi dari Indonesia, ngerti ya? Oh, betul. Ini anak-anak muda. Ya, inilah bangsa kita. Sebuah tinggalan dari para ini. Nah, di antara bangsa-bangsa di dunia, prestasi terbesar yang dimiliki oleh dunia terkait bangsa hanyalah di Indonesia. Prestasi bangsa terbesar di dunia itu milik Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya prestasi yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Arab satu bangsa dipikul oleh puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul oleh puluhan negara, tapi kita hidup dengan puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya penjagaan terhadap bangsa ini lebih kompleks. Maka sampean kalau berpikir tentang bangsa ini jangan berpikir dengan satu arah, pikirkanlah berbagai arah. Makanya kita misalnya dalam beberapa hal kita punya kesepakatan apa,
bahwa bangsamu ini dulu nak ya, ini nak ya, bangsamu ini dulu sebelum kalian punya Madhaliul Anwar. Ini di sini punya universitas besar namanya Nalanda. Universitas Nalanda adalah universitas yang seluruh dunia belajar dari Indonesia karena punya kitab yang legendaris namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, sehingga seluruh dunia belajar dari situ tentang tata negara. Punya bagaimana membangun masyarakat yang berbeda-beda, belajar kitab namanya Sutasoma yang ngarang Empu Tantular. Akan tetapi Islam juga punya tantangan yang besar ketika masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Islam ini tidak bisa main-main karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah ini punya tugas berat namanya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabiyyin, bukan rahmatan lil amrikiyyin, bukan rahmatan lil afrikiyyin, tapi rahmatan lil alamin. Maka dalam bahasa Allah pertama dalam Al-Quran adalah Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam, bukan Rabbul Indonesiyin, bukan Rabbun Nastok, bukan Rabbul Ghanam, tapi Rabbil Alamin, wong ngalam kabeh. Nah, orang Jawa kalau sudah berbilang Indonesia, kalau sudah bilang Rabbil Alamin atau Rahmatan lil Alamin, kita punya patokan yang luar biasa ditinggalkan oleh para pendiri bangsa dan orang yang memahami Al-Quran. Wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan, kejaba dadi rahmat lil alamina, kedue wong ngalam kabeh. Sampeyan nek ngaji kan lil alamina, kedue wong ngalam kabeh. Sampeyan jangan lupa, para ulama kalau sudah bicara wong, terutama wong Jawa, bukan hanya manusia. Wong itu semesta. Manusia wong, wedhus wong, sapi wong. Apa sawahmu apa pageri pangan sapi, wong sapi kok gak dicencang, sapi ya wong. Betul. Sapi ku ya wong, men pengen roh. Apa kok kacangmu kok cabut sik, kok gak dipangan wedhus, wong wedhuse Pakji, wong wedhus tekan kerupuk wong. Lah apa wingi kon gak sekolah mencret, nang napa mangan kerupuk entek piro sak blek, wong kerupuk sak blek kok pok pangan wong kerupuk. Iya yai nimbali, jong resiki masjid. Ana apa yai? Teleki pitik. Wong telek kok ngono, telek ya wong ya. Ya Allah. Sing ora meng wong ya Allah, nah iki ora ana. Mesti ana la wong Gusti Allah, ana la wong. Nah, la ora ana wong kanggo Gusti Allah. Lho iki basa laudu Allah iki dudu wong. La wong Allah. Nah iki. Ini Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Lah iki sampean Islam itu mengajarkan itu. Nah sing Rasulullah dhewe wong endi coba? Wong Arab. Sing diulang Nabi sapa? Wong Arab. Lho ngono lho, wong Arab sing diulang Nabi niku. Mula ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah Nabi, wal jamaahnya Nabi ya sahabat ya wong Arab, wal jamaahnya sahabat tabiin ya wong Arab, masih di sekitaran Arab. Lah suwe sampai Jawa. Makanya kemudian ketika kepethuk wong pesek-pesek rembes-rembes ngene ya kita ini rahmat apa lil alamin Kanjeng Nabi. Mula dhewe iki diulangi bagaimana menyerap Islamnya Rasulullah. Lah bangsa ini ketika berbeda-beda, aman tak critani ana raja kawula. Raja iki sapa? Orang yang punya hak mutlak. Kawula orang yang punya kewajiban mutlak. Ora duwe hak meng duwe wajib.
Sing kene ra duwe wajib ning duwe hak. Wis padha kucluke to. Duwe bojo ayu gondol raja ndak apa-apa. Kemudian masyarakatnya berkasta. Kasta, ada kasta paling tinggi namanya Brahmana, urusannya agama. Kaya kula ngeten iki nek zaman Hindu Brahmana iki. Oh, terus ada para raja, kesatria. Nah, Mas Zainul kayak gini nih karena stafnya menteri, ini raja, ini kesatria itu. Di bawahnya ada pegawai negeri. Pegawai negeri itu ya apa, wisya. Kasta pegawai, di bawahnya ada kasta namanya sudra, orang yang ngurusi dunia, pedagang, petani, tukang. Bawahnya ada siapa? Di bawahnya ada namanya paria. Paria ini pengemis, orang yang hidup tapi untuk rezekinya minta-minta. Nah di bawahnya ada kuca. Kuca ini orang hidup tapi rezekinya nyopet, ngambil dikit sampai lari, dikit ngentet. Nah copet itu kuca. Di bawahnya ada meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Nah itu. Nah ini Islam tidak bisa karena itu, karena Islam ini menganggap manusia bangsa apapun sama. Makanya dalam kondisi yang berbeda-beda, inilah para ulama dulu ketika di sini menawarkan konsep baru, hidup bersama dalam perbedaan tapi satu kewajiban. Maka Islam menawarkan konsep baru namanya musyarakah, yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini Islam. Nah kalau sudah musyarakah atau masyarakat, semuanya harus saling bertanggung jawab. Nah saling bertanggung jawab, saling punya hak. Ini Islam yang punya konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian lahirlah konsep besar namanya ra'iyah, yang sekarang dikenal dengan nama rakyat. Itu konsepnya Rasulullah, saling bertanggung jawab. Kalau sudah ada ra'iyah, tidak ada kafir. Kafir adalah orang bukan Islam yang menentang Islam, itu namanya kafir. Kalau hidup bersama saling mengerti namanya dhimmi. Nah kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Makanya kalau sudah ra'iyah atau rakyat, jangan diturunkan lagi ke derajat kafir. Maka jangan mudah mengkafirkan rakyat Indonesia. Lah itulah maka kiai tidak pernah bilang kafir kafir. Siapa di dunia, kaum muslimin dunia, nggak ada yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut penduduknya. Satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah dalam wujud ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Tidak ada. Nah kalau ra'iyah berkumpul maka harus membicarakan nasibnya. Ra'iyah yang membicarakan nasibnya sesuai tuntunan Al-Quran wa syawirhum fil amri, maka kemudian disebut sebagai musyawarah. Nah kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Musyawarah yang tidak menangan-menangan sendiri namanya majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Lah kalau sudah kemudian mengangkat pemimpinnya, maka harus memahami konsep besar musyarakah, ra'iyah, majelis dan musyawarah. Itu dalam bahasa besar namanya wasi'a kursiyuhus samawat, maka kedudukan itu disebut kursi. Nah makanya nanti akan mewakili musyarakah, akan mewakili ra'iyah, akan melakukan musyawarah dalam satu majelis. Maka kemudian Indonesia akan memilih majelis dalam kursi atau kursi dalam majelis. Nah nanti itulah yang akan dilakukan oleh Mas Zainul Munasyikin ini, akan maju menjadi Dewan Perwakilan Ra'iyah yang berada dalam majelis permusyawaratan ra'iyah. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa apapun, dan itu ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Maka kalau sampean mau cari negara yang paling syar'i di dunia, negara itu bernama Indonesia. Karena kita berbeda-beda, maka kita pakai bendera sebagai sebuah simbol bersama antar bangsa dan antar suku. Kalau bendera yang disebut bendera tauhid tidak pernah ada di muka bumi ini. Kalau ada bendera tauhid, pasti Kiai Hasyim Asy'ari dari dulu sudah bikin bendera
tauhid. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari, ulama yang pulang ke Indonesia membawa gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh adalah bermakna apal kutubus sittah, Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka beliau membuat keputusan besar dan tidak pernah melihat ada namanya bendera tauhid, artinya itu bendera khilafiyah. Dan kemarin orang ribut bendera tauhid, begitu bendera tauhid ditangkap di Saudi, mereka ribut mengatakan itu bendera Hizbut Tahrir. Maka sampean jangan pernah mengambil sikap melampaui ulama, ikut ajaran di luar ajaran ulama yang membuat kalian akan tersesat pada jalannya. Nah inilah, kita dulu punya merah putih, Belanda marah kalau kita mengibarkan merah putih, maka nenek moyang kita mengibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga tiang rumah dikasih padi, masih curiga tiang rumah dikasih kelapa, masih curiga tiang rumah dikasih pisang, masih curiga besok datang bawa ingkung sama tumpeng. Oh, orang ini mau makan ternyata. Tapi begitu makanannya habis, padi mengering, tebu mengering, pisang mengering, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih, menjadi bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Begitu ditambah biru sama Belanda, siapa yang paling marah? Santri yang paling marah. Akhirnya di Hotel Yamato yang biru disobek oleh santri sehingga kembali menjadi merah putih, dan Belanda marah luar biasa. Tapi yang sanggup menantang kemarahan Belanda adalah santri, mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober sehingga pecah perang tanggal 10 November. Makanya dulu merah putih minta darah, dulu merah putih minta nyawa, sekarang merah putih hanya minta angkat tangan kita, penghormatan kepada bendera. Kalau hanya mengangkat tangan, mereka tidak mau mengatakan musyrik, mengatakan ini adalah bendera kafir atau apa. Ini pasti pada saat zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadui tidak ikut perang ini. Ini bangsa lah, karena yang membentuk teritori ini adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah dengan harapan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini maka santri mengerti, maka santri tidak pernah ke kanan, tidak pernah ke kiri, santri tetap di tengah-tengah, karena fitrah bangsa ini adalah puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah tugas itu ada di tangan sampean semua, generasi milenial yang banyak terbunuh. Millennials killing everything. Millennials killing everything. Itu baru. Makanya pelan-pelan kita belajar dalam bangsa yang berbeda. Ya, orang Malaysia belajar memahamkan bangsanya agar ngerti perbedaan. Malaysia dari kecil dikenalkan perbedaan. Bangsa Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus tahu bangsa Malaysia ada bangsa Cina, maka diajarkan mengenal dengan tokoh namanya Mei Mei. Dia harus mengerti bahwa bangsa Malaysia ada ras India, bikinkan tokoh namanya Jarjit. Dia harus mengerti bangsa India ada anak-anak Indonesia, kenalkan dengan tokoh Susanti. Dulu di zaman kami, Amerika pernah kalah di Vietnam, maka agar bangsanya tidak malu bikinkan film Rambo 1 sampai 5. Kegagalan Amerika di Timur Tengah dalam saat perang dengan Saddam Hussein ditutup dengan film Hot Shot. Hari ini kegagalan Amerika dengan terorisme internasional, dia bikin film 12 Strong. Agar bangsa Amerika tidak malu ketika mengambil spiritual dari Cina, bikinkan film American Shaolin dan American Kung Fu. Padahal tidak semua tahu nggak ada Shaolin di Amerika. Biar nggak malu dengan bangsa Jepang, dibikinkan film American Ninja. Bahkan film samurai terakhir yang disebut dalam film The Last Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Agar Jepang tidak malu bangsanya saling bantai saat rezim Tokugawa dibantai oleh restorasi Meiji.
ajarkan pembelajaran kebangsaan yang mudah. Janganlah Jepang saling bantai. Bikinkan film yang sederhana dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Lho mbok prasamu kiai ra ngerti yo. Wong kiai dia anak cilik kok. Senengane ndelok Upin Ipin, tapi kiai cara melihatnya oh gitu ya. Nah sampean malah lebih suka budaya-budaya asing. Udah kita ini bangsa Indonesia, kasih rambut hitam, jangan dimerah-merah. Karena kalau kamu merah-merah rambutmu, kamu akan menjadi LKMD, londo kok mengendasi. Jangan kita ini dikasih bangsa Indonesia. Ayam besar di Indonesia kita sebut ayam Bangkok. Jambu besar di Indonesia dan dari kecil di sini kita sebut jambu Bangkok. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Ada obeng kunci belok kiri kanan kunci Inggris. Nek wedhus kundil-kundil wedhus Jawa lah, ini yang jelek-jelek Jawa. Gedang londo lo yang gedang kuning lah, inilah bangsa. Padahal hari ini bangsa sedang belajar semua membaca dari Indonesia. Sana biarlah puluhan bangsa dipikul jadi satu negara. Satu bangsa dipikul jadi puluhan negara. Kita punya prestasi puluhan bangsa dipikul dalam satu negara dan kita berhasil sampai hari ini. Inilah prestasi leluhur nenek moyang kita ya. Lanjut. Oh enggak apa-apa wong ini topone 3 tahun yang guyur apa-apa ya, soalnya pasti Banser itu memang dari NU ya, biasa gayanya begini. Dulu ada Banser latihan dia muktamar, lencang kanan gerak, lencang kanan gerak. Lencang kanan itu begini, tidak berani. Di situ ada Kiai Idris Boyo ya. Nah, inilah prestasi bangsamu dan itu semua adalah menjadi keputusan negara, majelis, ra'iyah, musyawarah. Ini wilayah, ini tertuang di dalam undang-undang dasar. Dan negara yang lain nggak sanggup. Suriah sudah runtuh seperti itu, Afghanistan runtuh seperti itu. Mana ada bangsa seindah bangsa Indonesia hari ini. Jangan kaku-kaku ya, jangan kaku-kaku, jangan suka marah-marah. Dikit-dikit salah, dikit-dikit ngamuk. Orang kalau keliru dikit datangi, kalau minta maaf ya sudah ya, walaupun kuburan dilangkai ya, kalau sudah minta maaf ya sudah, usah diterus-terusin. Jangan kayak mereka yang suka marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit marah kok dikit-dikit. Nah ini yang namanya, inilah yang namanya nation. Kalau kita berbicara what is the nation, apa itu sebuah bangsa, isinya adalah perbedaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbedaan bangsa itu harus dimengerti dalam bahasa Islam lita'arafu. Nah inilah kalian harus mengerti itu. Makanya jangan lupakan ulama-ulama kalian. Nanti kalau lulus, mentang-mentang lulus kuliah di universitas negeri terus lupa sama gurunya, diajak tumpengan, nggak mau itu musyrik, itu nggak ada gunanya. Islam mengajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin, jangan kau halang-halangi makanannya orang miskin. Di Indonesia rumus itu dipecah oleh para wali, selalu mengeluarkan makanan ketika kumpul bersama sampai kemudian menjadi makan tidak makan kumpul. Nah ya, kita puluhan bangsa diajarkan lakum dinukum waliyadin. Makanya kita saling menjaga antar agama. Makanya ada pasti nanti jaga gereja, Banser jaga gereja, nggak usah kamu marah-marah, karena kita orang Indonesia saling menjaga. Seperti kamu yang beribadah selalu dijaga oleh orang Yahudi. Jadi ibadah kaum muslimin secara tidak sadar dijaga oleh orang Yahudi. Ibadah apa? Ibadah
haji. Kita pergi haji terlalu jauh, maka Allah memberikan ilmu kepada orang Yahudi membuat pesawat. Akhirnya kita dari Indonesia bisa pergi haji karena ada pesawatnya orang Yahudi. Kalau tidak ada pesawat orang Yahudi, kita pergi haji ngelangi utawa naik getek. Kenapa? Karena Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi, karena pesawatnya bernama Tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Kecantikan ibu-ibu, dan nanti kalau kamu sudah agak besar, kecantikanmu setiap hari dijaga oleh orang Nasrani yang ada di Prancis, yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Karena kalau bedak simo wong wis ora gelem, wong beras dideplok blonteng kabeh. Tadarus Quran kita, balah kitab kita, secara tidak sadar kita ditemani oleh orang-orang Cina yang bisa bikin rokok, sehingga dengan ngerokok kita menjadi mampu buka kitab tanpa ngantuk. Nah, inilah hidup bersama. Hari ini kita duduk manis, senyum-senyum karena apa? Kita punya baju yang bersih. Baju yang bersih karena kita ditemani oleh orang Cina yang bisa bikin rinso, bisa bikin apa? Soklin. Ini hidup. Sampean tenang duduk di situ karena ditemani oleh orang-orang yang mampu bikin terpal, bikin terop. Walaupun kita kadang nggak ngerti yang masang terop ini sudah sholat zuhur apa belum kemarin, kan kita juga nggak ngerti. Apalagi nih. Nah, saya juga gak enak di sini ditemani oleh pasti. Begini, pasti nih jadi gagah karena pakai baju yang bikin kain seritek orang Cina. Biasa aja. Hidup ini temani banyak orang. Makanya Rasulullah mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Allah yang ngasih ngerti. Makanya kalau orang bener itu khairon nakiroh, maknanya khairon kamilan. Makanya kebenaran manusia nggak bisa berdiri sendiri. Ini indah ngaji karena ada mic, yang bikin mic orang Jepang. Ini saya kuat di sini karena ada kipas angin, yang bikin kipas angin Panasonic. Ini dulu perusahaan dari Jepang. Mana ada Islam bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Ayo, mau ngomong apa kita? Oh iya, kalau kita kekurangan cairan kita minum Pocari Sweat. Makanya saya jengkel kalau ngaji disuguhin ini suudon, dipikir saya kurang cairan apa? Lo hidup itu nggak bisa, makanya kita nggak usah suka marah-marah ya. Ya toh, orang sekarang jangan ikut-ikutan kita santri. Nah, inilah bangsa ini kita jaga. Ini mana tukang keyboardnya? Malah tukang keyboardnya hilang, ngopi. Gunawan pun senang itu ono sing ngenai lah. Hari ini malih alhamdulillah Hilda ya. Ampun, semoga-moga sedaya barokah. Dicatat tak nei donga. Santri sing belajar tak kasih doa, bawa kertas tulis ya. Iki donga biyen tahu tak amalno. Insyaallah bar ngamalno donga niki biyen ya. Kula iso ngapalno alfiyah ping 40 dina tok. Nggih, niki donga kula biyen dikeki yai iso ngapalno alfiyah cuman butuh 40 dino ngapal. Jenenge sholawat lali. Iki sholawate mbuh kok diarani sholawat lali piye? Sampeyan catet ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihin nuril mudhibi lin nisyani
binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Diwaca bar salat subuh. Nek kuat ping 100 berban salat subuh. Engko nek sekolah kaya ora nyantol tapi nek dibutuhno eling. Iku manfaate selawat niki. Kaya nek sekolah iki diulang gak nyantol blas, tapi nek ujian ngerti-ngerti eling ngono ae. Lho, dadi ora budhek ya Ben ya. Engko nek gak kecekel sampean goleki ning rekamane iki. Sampeyan waca Fatihah ping 100 aja lali Fatihah nang wong tuwa karo guru-guru sampean ya. Ya nek sampean kober ya aku diomani ya gak apa-apa ya. Tak guru-guruku munggah edang. Pun muga-muga sedaya barokah Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatah. Fadzakirna wa nasina dzal ikram biridaka ya Allah bi syafati rasulika ya Allah. Biridaka ya Allah bi syafati rasulika ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana alimul khair. Libadana qawman qiyamul iman li abaina ummatina. شيخ مشايخنا بالمشايخ وطول الأنوار يا الله مؤسس هذا المعاد يا الله سيد المعاد يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من هذا الجنان من قبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق رسول الله وادخل الجنة برضاك يا الله إلهي يا كريم تمم بنا عنا هذا المحاب يا الله إلهي يا كريم تمم بنا عنا هذا المحاب يا الله إلهي يا كريم تمم بنا هنا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بنا هنا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بنا هنا بجاه المصطفى سهل علينا إن شاء الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.